bahwa setelah sholat tidak seketika berhenti amalan, tapi ada turunan-turunan amal yang saat dikerjakan memiliki keistimewaan. Setidaknya 2 keistimewaan. 1 keistimewaan akhirat, karena dengan amalan ini akan dilipat gandakan pahala-pahala yang menyempurnakan amalan fardunya. Jadi nanti di akhirat saat kita ditimbang amalannya, di banyak hadis sahih disebutkan, kalau amalan seseorang kurang itu yang dicari amalan-amalan sunnahnya. Nah, amalan-amalan ini pasca sholat termasuk nanti yang disebutkan dalam hadis menyempurnakan amalan-amalan fardu. Dan banyak yang terangkat dengan amalan sunnah ini, kemudian berat mizannya dan masuk dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak cukup dengan amin, kita nanti terangkan, amalkan. Nah, kemudian yang kedua, ada manfaat dunia. Nah, orang menganggap bahwa ini amalan ringan. Cuma subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Kelihatannya ringan, tapi kata Quran saking pentingnya, jangan tinggalkan. Kalau kamu sibuk, boleh sambil berdiri, berangkat keluar. Apa enggak bisa mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sambil jalan keluar? Ya, fa idza qadaitumus salata, kalau kamu telah selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, maka bergegas zikir kepada Allah. Qiyaman, kalau sibuk sambil berdiri. Wa qu'udan, kalau mampu duduk tenang duduk. Wa ala junubikum, kamu sakit di rumah sakit tak mampu duduk bahkan sambil berbaring. Kalau tidak penting, mustahil semua level aktivitas kita disematkan perintah zikir di dalamnya. Maka amalan ini disebut zikir. Di antara amalan ini telah kita bahas di pertemuan lalu. Ada yang bisa melapangkan rizki, ada yang bisa menenangkan hati, ada yang bisa mengantarkan pada kesuksesan. Ternyata dahsyat amalan ini. Dan selanjutnya yang kita bahas setelah astagfirullah, Allahumma antas salam, kemarin sudah subhanallah, sebelumnya la ilaha illallah wa la syarikalah. Sekarang kita masuk zikir yang selanjutnya tersebut dalam hadis riwayat Abu Daud. Dalilnya nomor hadis 1523. Dengan redaksi yang sama atau substansi yang sama di riwayat Imam An-Nasa'i. Nomor hadis 1337. Ya, dalilnya dulu kita keluarkan. Kemudian suratnya kita turunkan. Ada lagi di An-Nasa'i, kita ambil juz yang ke-9, halaman 44. Kita masukkan dulu ayat kursi. Yaitu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Sebelah kiri di mushaf di pertengahan. Kemudian apa yang disebut dengan mu'awwadzat ats-tsalath. Mu'awwadzat. Nanti saya terangkan. Tidak usah dihafalkan Bu ya istilahnya. Yang penting itu adalah paham cara prakteknya. Tahu ayatnya, kita praktekkan. Ya. Mu'awwadzat ats-tsalath yaitu 3 surat untuk berlindung. Ats-tsalath 3, mu'awwadzat berlindung, 3 surat untuk dibaca sebagai perlindungan. Itu Quran surah ke-112 Al-Ikhlas, Quran surah ke-113 Al-Falaq, dan Quran surah ke-114. Paling favorit An-Nas. Ya. Tahan. Sebentar. Zikir selanjutnya adalah membaca bacaan-bacaan tertentu dari Al-Quran, surah-surah pilihan yang langsung dicontohkan oleh Nabi SAW, khususnya pasca salat. Surah apa saja? Pertama ada Al-Baqarah ayat 255, dikenal dengan ayat kursi. Yang kedua ada surah Al-Ikhlas, surah ke-112. Kemudian surah Al-Falaq, ya, surah ke-113, juga surah An-Nas, surah ke-114. Ini tersebut dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1523, juga di An-Nasa'i nomor hadis 1337. Kenapa kita membacakan ini? Ini yang mau saya turunkan. 1, alasannya Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 112. Kemudian 2, Quran surah ke-43 Az-Zukhruf ayat 36. Saya kotaki yang ini karena di sini ada kalimat zikirnya terkait ke sini. Kemudian siapa yang disebutkan ini? Kembali ke sini, Quran surah kedua ayat 36. Asalnya ini adalah Quran surah kedua ayat 34.
asal yang ini ada di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Kemudian naik ke sini, dia berjanji kepada Allah. Saya jadikan 5 saja, Quran surah ke-4. Kita ambil dari ayat 117-nya sampai dengan ayat 118 atau 119 boleh. Ya. Turunkan ke sini, kita cukupkan sampai di sini dulu.